جود لنا بالغفران ربنا تقبل منا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Waduh, sayang, terima kasih. Waduh, luar biasa. Kita lanjutkan acara kita makan siang bersama. Sebelum kita makan siang, untuk mengambil keberkahan silaturahmi pada hari ini, acara ini kita akan buka dengan pembacaan Al-Quran yang dalam hal ini kami mohonkan kepada Habib Taufik bin Aliyah dan beliau untuk bersilakan. وإلى حضرة النبي محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد دائما أبدا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا والمؤمنين والمؤمنات ولمن له حق علينا. اللهم سلمنا توحيدنا وسلم قلوبنا. اهدنا يا هادي، خبر لنا يا خبر. Kobokan. Bapak Kapolda Jambi, Irjen Pol Dr. Andes Rusdi Hartono MSI beserta seluruh jajaran kepolisian daerah Jambi, alhamdulillah berkesempatan hadir pada hari ini meluangkan waktunya untuk dapat bersilaturahmi bersama kita, bersama para tokoh, bersama para alim ulama. Insyaallah silaturahmi ini membawa kita menuju jalan yang lebih baik lagi insyaallah ke depannya. Terhormat keluarga besar pada hari ini, yang terhormat Ketua Pejuang Subuh Provinsi Jambi, Laskar Jambi Kota Seberang Al-Habib Hafizi Al-Atas beserta seluruh anggota, yang terhormat Ketua Mustafa min Adnan Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Salatan wa salaman ala hadam nabiyil karim fi hadal majlis mubarak. Amma ba'd. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Yang sama kita hormati dan kita banggakan Kapolda Jambi Bapak Dr. Andes Rusdi Hartono, izin Inspektur Jenderal Polisi Dr. Andes Rusdi Hartono MSI beserta dengan jajaran pejabat utama dari Polda Jambi, Bapak Karo Ops Polda dan Dirjenderal Kam Polda Jambi, kemudian juga ada Kapolresta Jambi, Bapak Kapolsek Jambi, kemudian juga ada Pak Lurah yang hadir, kemudian juga para tetamu kita
yang hadir pada hari ini. Tadi disebutkan oleh MC, setidaknya kurang lebih ada 15 unsur kalau nggak salah Pak Kapolda. Jadi sangat banyak, mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa penghormatan kita kepada antum semua. Bapak Kapolda yang kami hormati, kami ditunjuk mewakili para hadirin yang hadir pada hari ini. Untuk itu mohon izin kami pertama-tama menyampaikan ucapan selamat datang Pak Kapolda. Kemudian juga tentunya belum terlambat kita sampaikan ucapan selamat bertugas di Sekuduk Jambi Sedangora, atau persisnya saat ini di Tanah Pilih Pusat Tua di Kota Jambi. Kami menyampaikan harapan dan doa yang begitu besar kepada Pak Kapolda dan jajaran di semua tingkatan agar silaturahim seperti ini terus menjadi momentum dalam rangka kita untuk membangun sinergitas dan juga tentunya persatuan dan kesatuan umat. Mungkin saya sedikit mengenalkan Pak Kapolda, walaupun sebelumnya Pak Kapolda tidak asing lagi karena beliau lama bertugas di Jakarta, apalagi sebelum jabatan ini beliau juga pernah menjadi Karopenmas ya Pak Kapolda, izin Pak Kapolda, Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri. Tentu beliau sering mendampingi Kapolri. Rabithah Alawiyah atau yang disebut dengan Rabithah Alawiyah Pak Kapolda berdiri 2 bulan setelah Sumpah Pemuda. Jadi Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, Rabithah Alawiyah berdiri pada tanggal 27 Desember 1928. Artinya lebih kurang 94 tahun yang lalu Pak Kapolda. Jadi organisasi Rabithah Alawiyah ini cukup tua, atau setidaknya 2 tahun setelah Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama berdiri pada tahun 1926. Kemudian 2 tahun setelah itu Rabithah Alawiyah. Rabithah Alawiyah ini adalah organisasi kemasyarakatan dan keagamaan yang bergerak di bidang pendidikan, dakwah dan sosial. Dan Rabithah Alawiyah juga adalah bagian daripada organisasi yang di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia. Jadi Rabithah Alawiyah kita bersama-sama dengan Nahdlatul Ulama, bersama dengan Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Al-Irsyad dan sebagainya berada di bawah wadah dari Majelis Ulama Indonesia. Kegiatan Rabithah Alawiyah sampai dengan saat ini sudah kami sampaikan, kita fokus kepada dakwah, pendidikan dan juga sosial kemasyarakatan. Kita banyak juga sebagian daripada Rabithah Alawiyah ini agak terhimpun di ormas-ormas lain Pak Kapolda. Jadi mungkin tadi disebutkan beberapa organisasi, sebagian pengurus Rabithah Alawiyah atau anggota Rabithah Alawiyah juga aktif di organisasi tersebut. Bahkan juga kita juga ada di Nahdlatul Ulama. Jadi rumah Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya meyakini betul apa yang terjadi ini bukan satu kebetulan. Sangat-sangat meyakini ini terjadi karena kudrah dan iradah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada kuasa dan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pada siang hari yang berbahagia ini saya dapat berkumpul dengan saudara-saudara saya, kepada keluarganya, para sahabatnya, kepada kita para pengikutnya. Insya Allah sampai akhir saya menginjakkan kaki bertugas. Para level pimpinan di Polda dan di Polres sudah memiliki komitmen yang sama. Karena menurut saya sesuatu yang tidak elok ketika di dalam masih rapuh, saya bagaimana saya kuatkan dulu di dalam, setelah di dalam kuat sudah kompak, saya di Provinsi Jambi. Alhamdulillah saya diberikan kepercayaan
oleh, saya yakini itu tugas saya sebenarnya. Bagaimana polisi bertugas pada track yang benar. Karena kami menyadari Bapak Ibu sekalian, situasi institusi kepolisian pada saat ini dalam keadaan tidak baik-baik saja. Saya menyadari betul, kami semua anggota Polri dan rekan-rekan saya di luar juga menyadari betul kejadian-kejadian yang tentunya menjadi perhatian masyarakat ini mendegradasi reputasi Polri di mata masyarakat. Kami menyadari betul dan kami melihat itu suatu proses yang wajar saja. Karena mengapa masyarakat kecewa dan sebagainya? Karena saya yakin itu menjadi bagian pembuktian bahwa sebenarnya masyarakat itu merasa bahwa Polri itu milik masyarakat juga. Ketika Polri bertugas tidak sesuai dengan harapan masyarakat, pasti masyarakat juga kecewa. 30.000 Sambo itu hanya satu kepala, Teddy Minahasa itu hanya satu kepala. Jadi seharusnya ketika, mohon maaf saja bukan satu pembelaan, tapi ketika kita ingin membandingkan dengan sesuatu yang seimbang, jeruk dengan jeruk, durian dengan durian. Jadi kalau hanya ada Sambo, Teddy Minahasa, ya jangan sampai 430.000 yang lain terkena imbasnya. Masih banyak polisi-polisi juga yang baik. Masih banyak polisi-polisi, wah yang luar biasa itu. Babin Kamtibmas punya pondok pesantren, Babin Kamtibmas jadi guru ngaji dan sebagainya, banyak di pelosok-pelosok seperti itu. Hanya memang yang seperti itu tidak terlihat. Masyarakat lebih senang yang seperti itu. Sambo dilihat terus sampai sekarang juga, ampun. Tapi ya kami menyadari seperti itu. Kami mengambil hikmah dari itu semua. Peristiwa-peristiwa yang selama ini mengejutkan masyarakat dan juga mengejutkan kami juga, kami ambil hikmahnya itu semua. Ya. Kami bertekad memiliki komitmen yang sama, bagaimana bersama-sama merubah ini semua. Kita ingin lebih baik, kita ingin lebih baik. Termasuk juga ketika saya datang ke Polda Jambi ini sebagai Kapolda, komitnya sama, membuat bagaimana seluruh tugas-tugas kepolisian menjadi satu baik. Saya punya keyakinan, saya punya semangat, mudah-mudahan kepolisian di Polda Jambi dan jajarannya hari demi hari akan semakin baik. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati dan senantiasa saya muliakan, dalam manajemen modern sekarang tidak ada pekerjaan yang dilakukan sendiri. Pekerjaan dengan pekerjaan yang lain akan saling keterikatan. Seperti itu. Jadi kalau kita dulu sekolah tidak ada lagi manajemen tukang bakso. Kalau tukang bakso ke pasar sendiri, masak bakso sendiri, menjual sendiri, melayani sendiri, wah semuanya sendiri. Sekarang tidak bisa seperti itu. Semua ada keterkaitannya, termasuk juga bagaimana mengelola masalah keamanan dan ketertiban masyarakat. Sekarang kalau ada polisi mengatakan, wah Kamtibmas cukup polisi sendiri, itu polisi lagi bermimpi, itu lagi ngigo gitu ya. Tidak ada. Saya pernah mendalami bagaimana sistem kepolisian di Jepang, bagaimana sistem kepolisian di Australia, mendapatkan pelajaran bahwa bagaimana mengelola masalah Kamtibmas, masyarakat, potensi-potensi ada masyarakat, semua diajak bersama-sama mengelola masalah keamanan dan keterlibatan masyarakat. Polisi tidak kerja sendiri, masyarakat diajak semua, unsur-unsur pemerintah diajak semua, potensi-potensi masyarakat diajak semua, bagaimana mengelola masalah Kamtibmas. Nah sekarang bagaimana Provinsi Jambi pengelolaan Kamtibmas juga diajak bersama-sama. Polisi dalam posisi duduk dan berdiri dengan masyarakat sama. Memohon dengan sangat Bapak Ibu sekalian awasi
polisi-polisinya kita juga, polisi-polisinya masyarakat juga, ketika mereka bekerja, kalau benar ya kita berikan apresiasi, ketika tidak benar ya kita berani mengoreksi itu semua. Laporkan kepada saya, ini menjadi bagian bagaimana masyarakat itu merasa memiliki daripada kepolisian negara Republik Indonesia. Ibu bapak sekalian yang sangat tidak saya muliakan, ini sesuatu yang luar biasa. Saya bisa bersilaturahmi di sini. Insya Allah ini tanda-tanda yang baik. Ada pertemuan pertama dan saya yakin ada yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Saya sangat membuka itu semua. Saya sangat senang di sini saya berhadapan, berdampingan dengan saudara-saudara saya semua. Alhamdulillah. Saya datang di Jambi, tambah saudara saya, alhamdulillah, dan saya yakin, seyakin-yakinnya saudara-saudara saya akan membantu saya. Saudara-saudara yang akan membantu saudaranya juga, saya yakin ini. Insya Allah ini tanda-tanda yang baik. Ada yang pertama, ada yang kedua, dan ada yang seterusnya. Insya Allah apa yang kita lakukan senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan-harapan kami dengan anggota-anggota kami ingin berbuat yang lebih baik lagi, mendapat ridho juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini saja Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati alim ulama, cerdik pandai, tokoh-tokoh masyarakat, mungkin yang bisa saya sebut satu persatu. Alhamdulillah hari ini kita dapat berkumpul dengan ridho Allah dalam keadaan sehat walafiat. Saya ini di ormas terlalu banyak, jadi tidak bisa saya sebut satu, mungkin saya sebut satu aja Pak. Di lembaga adat, sudah itu diserang di serumpun anak melalui Jambi, banyak sekali anggota saya, abang-abang saya, dan saya ini kan termasuk di Pokda dan Timmas. Saya bawa anggota saya 2 orang, mungkin nanti ada pertemuan juga dengan Bapak Pokda, karena saya nak energikan antara adat dengan Pokda itu sendiri di lapangan. Menurut adat lama pusaka alim adab terjadi Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah namanya itu tinggi bahu ketimur pakai hingga mentala berdarah surut pada bencana adat bersih syarat bersih kita Allah. Menurut adat yang mulia, yang adat bersih syarat, alhamdulillah hari ini kita dapat bersilaturahmi. Mudah-mudahan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendampingi kita. Amin ya rabbal alamin. Jadi saya sudah mendengar apa yang Bapak sampaikan. Polisi ini sebelum saya hidup sudah ada polisi. Jadi saya rasa polisi ini sudah dewasa sekali, sudah terbentuk dengan ilmu-ilmu yang tinggi sekali. Dan mungkin ini termasuk jentilan dari Allah untuk polisi, supaya polisi itu lebih dewasa lagi untuk depan. Dan ini memang perlu kebersihan atau membuktikan, karena takutnya nanti semua polisi yang baik, dan teman-teman saya khawatir teman saya semuanya kenapa, tapi saya masih senyum dengan teman-teman saya di polisi, karena bukan polisi Jakarta polisi Jambi, karena Jambi ini ada persaingan secara kesini kita gitu. Jadi saya sangat setuju dengan Bapak. Mari kita sama-sama untuk membersihkan ini, mengangkat harkat martabat polisi yang ada di Jambi.
dosa terlalu besar di Jambi bela semasuk Bapak masih ada di sini. Kalau Bapak nggak ada lagi mungkin berganti. Jadi kami mendoakan Bapak semoga Bapak diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala, sehat badannya dan imannya bertambah, tidak goyah. Jadi saya tidak bisa untuk bertanya Pak, cuma saya memang memberi informasi menjadi itu, dan mudah-mudahan mungkin kita ada pertemuan-pertemuan yang berikutnya. Jadi cuma itu, sekali lagi saya mohon maaf kepada abang-abang saya dan datuk saya, tokoh-tokoh agama. Mudah-mudahan kita diberkahi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Saya ingin merubah daripada polisi di Jambi. Yang saya lakukan yang pertama-tama adalah saya merubah diri saya sendiri saja. Ya. Mudah-mudahan ketika saya merubah diri saya menuju yang baik, saya yakin rekan-rekan saya pun akan melihat, akan mencontoh, juga melakukan hal-hal yang baik. Terima kasih atas segala dukungannya, jaya terus Popdarnya. Ini luar biasa Pak, saya sangat mengapresiasi karena saya pernah menulis satu tesis tentang Popdar Kamtibmas di Jakarta. Itu luar biasa ternyata. Bagaimana kesadaran akan rasa aman itu dapat diwujudkan dengan kebersamaan, dengan Popdar Kamtibmas, kelompok sadar Kamtibmas ini yang secara sadar menjaga lingkungannya, bahu-membahu dengan polisi untuk menciptakan keamanan dan ketertiban. Lain waktu nanti kita cari waktu untuk Popdar Kamtibmas, kita bersilaturahim sekaligus berdiskusi, mencari pola-pola yang tepat untuk mewujudkan provinsi Jambi yang lebih aman dan damai. Terima kasih. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang di Jambi, kota pusat kedua tanah pilih pusat kedua setiap Jambi semua. Kemudian bapak-bapak, para alim ulama, dua-duanya yang sedih pandai dan dicik yang bernamun dan dedam yang bergelar yang tidak bisa disebut satu persatu. Perkenalkan, nama saya Salahuddin Syargawi, pimpinan pondok pesantren Umbeh Darut Tauhid yang terletak di Kabupaten Muara Jambi, perbatasan antara kota dan Muara Jambi, tapi dia terletak di jalur yang sangat rawan karena jalur batu bara. Mudah-mudahan satu harapan besar kami dari masyarakat dan mewakili kita dari pihak pondok pesantren yang ada di Provinsi Jambi, kami memimpikan bahwa Polri itu nanti akan melebur, membau, dan ruh polisi itu akan mengalir di darah masyarakat. Jadi tidak ada dinding pemisah antara Polri dan masyarakat. Kenapa? Ketika kita ingin membentuk satu stabilitas negara yang kokoh tanpa ada persatuan dan pembauran, saya menilai ini merupakan suatu kegawat ini. Sedang juga. Jadi kami dari pihak pondok pesantren atau mewakili masyarakat akan selalu siap untuk membawa bagaimana supaya stabilitas, keamanan, dan akan membantu tupoksi dari Polri itu sendiri. Secara tidak langsung kami dari pihak pondok pesantren itu terus memberikan satu pendidikan kepada masyarakat melalui bidang pendidikan, ilmu, ibadah. Kita melakukan pembinaan. Namun memang tanpa kerjasama yang baik, Jambi ini tidak akan mencapai satu tujuan yang kita impikan. Maka saya sangat bangga ketika hadir Bapak yang selama ini yang kita sama-sama memahami bagaimana situasi di tubuh dan ruh Polri itu sendiri. Jadi kami sangat memberikan satu apresiasi kepada Pak Irjen Pol Rusdi Hartono. Mudah-mudahan kami sangat bisa mendoakan Bapak bisa memaksimalkan tupoksi sebagai seorang Polri, dan kami masyarakat Jambi
penuh harapan akan tercapainya satu keamanan, kedamaian, persatuan, kemudian kenyamanan dan stabilitas yang sangat kokoh di Jambi. Jadi kami hanya bisa berdoa kepada Bapak, mudah-mudahan Bapak bisa berjalan tugas di Jambi ini dengan mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kami akan merasakan kenyamanan dan kedamaian ini. Sekali lagi selamat bertugas Pak di Provinsi Jambi. Kalau ada waktu ya mohon juga mampir ke pondok kami. Insya Allah kami dengan membuka pintu gerbang selebar-lebarnya. Sekali demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz Salahuddin. Ya, apa yang diucapkan oleh Pak Ustadz, optimisme saya tambah, semangat saya tambah rasanya. Begitu apa yang diucapkan oleh Ustadz, saya sebagai saudara senang sekali. Saudara-saudara saya di Jambi tentunya akan mendukung saya. Terima kasih atas segala dukungannya. Undangan dari Pak Ustadz, insya Allah Pak Ustadz, insya Allah Tuhan memberi waktu, Allah memberi waktu, insya Allah saya merapat ke pondok pesantrennya Pak Ustadz Salahuddin Syah. Insya Allah saya akan bersilaturahmi di tempat Bapak, dan terima kasih atas segala dukungan kepada kami. Terima kasih Pak. Habaib yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Semoga kita semua yang hadir di sini mendapatkan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Bambang dari Pejuang Subuh Jambi, Pak. Kami ini salah satu komunitas, yaitu komunitas yang bergerak untuk memakmurkan masjid, Pak. Mungkin salah satu visi kami juga yaitu sholat subuh seramai sholat Jumat. Jadi kami ingin mengajak Bapak salah satunya bersinergi untuk memakmurkan masjid. Mungkin salah satunya dengan maraknya beberapa belakangan ini dengan ada kenakalan remaja. Jadi kita mau menciptakan generasi muda ini menjadi generasi ahlul masjid gitu Pak. Dengan adanya gerakan sholat subuh berjamaah, subuh keliling gitu Pak. Alhamdulillah gerakan itu sudah kami jalani hampir 5 tahun Pak. Sudah sekitar 300 masjid yang kami kelilingin di Provinsi Jambi. Alhamdulillah gerakan kami juga disupport penuh sama pemerintah Provinsi Jambi bersama Pak Gubernur Pak Haris. Itu setiap Jumat subuh kami keliling bersama Pak Gubernur itu Pak. Kita keliling juga dengan harapan kami ingin mengajak generasi muda, terutama mulai dari tingkat SMA, SMK itu kami sudah mulai Jumat kemarin di SMA 13. Jadi harapan kami mulai dari anak SMP, SMK itu sudah menjadi ahlul masjid gitu Pak. Jadi untuk mengurangi tingkat angka kriminalitas di mulai dari remaja gitu Pak. Jadi kami mohon doa dan supportnya juga bersama Bapak. Mungkin kita bisa bersinergi bersama dengan ada gerakan-gerakan dimulai dari sholat subuh berjamaah untuk di Provinsi Jambi khususnya Pak. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Bambang. Saya yakin Pejuang Subuh merupakan satu konsep yang sangat mulia. Saya sangat setuju itu. Insya Allah pada Jumat subuh pada hari Jumat saya akan jadi anak buahnya Pak Bambang. Ya, saya akan ada di tengah-tengah. Saya akan menjadi bagian daripada pejuang sholat subuh itu sendiri. Tetap Pak Bambang ketuanya, saya menjadi anggotanya. Insya Allah suatu saat pasti saya tiba-tiba ada di tengah-tengah kegiatan Pak Bambang, karena saya yakin betul itu merupakan satu konsep yang sangat mulia dan saya mendukung itu sebenarnya. Terima kasih Pak Bambang, terima kasih. Ya, terima kasih. Mau menanyakan sekedar sekaligus keluh kesah kami Pak sebagai masyarakat. Gini Pak, di Jambi ini sekarang mulai marak prostitusi. Mulai maraknya prostitusi online. Anak-anak muda itu sebenarnya terjebak Pak, anak-anak di bawah umur 17 tahun ke bawah. Ada masyarakat teman kami juga Pak, adiknya itu terjebak di prostitusi online dengan video porno Pak.
Jadi pelaku itu nyimpan video si korban. Jadi itu jadi ancaman dia, kalau tidak nurut video ini bakal disebarkan. Terus si korban ini tadi dieksploit Pak, dijual beli, jadi diperdagangkan. Nah, tindakan kami itu Pak, kira-kira gini, apa tindakan kepolisian? Sementara kalau masyarakat atau korban itu mengadu, takutnya video itu menyebar Pak. Karena di masyarakat ini rasa malu itu lebih besar Pak. Nah, dia malu karena keluarga yang segala macam apa, jadi malu Pak. Nah, kira-kira tindakan apa yang harus kami lakukan? Terus tindakan dari kepolisian untuk mencegah ini Pak, karena pencegahan lebih baik Pak. Karena korban dan pelakunya itu sama-sama anak-anak muda Pak, anak-anak di bawah umur. Demikian Pak pertanyaan saya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kita bisa mencegah itu terjadi? Dari awal kita sampaikan kepada siapapun, kepada anak kita, bagaimana kita menggunakan handphone, smartphone ini secara bijak. Secara bijak. Hal-hal yang tentunya akan merugikan diri sendiri maupun pihak lain, ini harus dihindari. Jangan terperosok dengan ajakan-ajakan pihak tertentu yang akhirnya memang ya itu seperti itu tadi, masuk ke dalam perangkap mereka, dipergunakan video-video yang telah terekam menjadi sarana untuk memaksa seorang untuk bisa melakukan sesuatu sekehendak dari yang memiliki video itu sendiri. Kita harus menyadari betul dengan smartphone itu, dengan telepon pintar yang kita punya, itu bisa menjadi sesuatu yang baik bagi kita dan juga bisa menjadi sesuatu yang sangat buruk bagi kita. Oleh karena itu, pencegahannya adalah bagaimana kita betul-betul bisa menggunakan apa yang kita genggam. Smartphone itu, telepon pintar itu harus bijak. Kalau hal-hal yang akan menimbulkan satu kebaikan, ya silakan kita gunakan. Tapi ketika ada hal-hal yang akan merugikan diri kita, orang-orang di sekitar kita, ya tentunya kita harus bisa menolak itu semua. Kemudian bagaimana solusi terhadap hal-hal yang telah terjadi seperti ini? Menurut saya adalah yang terpenting, laporkan saja dulu ke polisi. Ya. Setelah masyarakat melaporkan ke polisi, nanti tinggal polisi berpikir ini bagaimana mencari solusi yang terbaik. Polisi bisa berpikir itu Pak. Yang penting dilaporkan saja dulu pada polisi. Polisi akan menjaga itu semua. Polisi kemudian akan berpikir mencari solusi yang terbaik terhadap masalah yang terjadi. Kalau polisi tidak dilaporkan, di sana hanya teriak-teriak saja, ya polisi jadi serba salah. Menurut saya kalau ini sudah ada kerugian dan diyakini merupakan satu kejahatan, laporkan pada polisi. Setelah itu polisi akan berpikir bagaimana masalah ini dieliminir, pada sisi lain juga bagaimana masalah ini dapat. Katanya orang bilang, ketika saya tanya barang buktinya, dia bilang kok nggak boleh. Loh, jadi saya bilang kok saya nggak bisa mendapatkan informasi yang cukup. Saya bilang dari polisi, ini salah saya bilang. Kenapa ya? Harusnya dia memberitahu. Jadi antara penegak hukum itu harusnya tidak boleh menutup-nutupin, tapi justru membuka terang jelas. Karena di satu sisi kami juga mempunyai kode etik. Kalau kami salah, kami juga mendapat sanksi. Tapi ini sama-sama tugas gitu ya Pak ya. Sama-sama tujuannya kita menegakkan hukum. Oh ya, kalau saya Pak, ini kita Zolim artinya tidak menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya, itu sudah zolim. Sehingga dalam penegakan hukum saya katakan dudukkan persoalan itu sesuai dengan kenyataan apa adanya. Tidak boleh diutak-atik, digeser sedikit pun tidak boleh. Setelah kita dudukkan permasalahan itu sebenar-benarnya, dalam proses selanjutnya di antara pihak-pihak yang bersengketa ada perdamaian, itu soal lain. Ya. Restoratif justice itu sedang dikembangkan dan itu tidak diharamkan ketika ada masalah selesai dengan cara musyawarah,
itu juga penyelesaian. Yang penting tujuan dari hukum terasa ada manfaatnya, terasa ada keadilannya, terasa ada keamanan, ketertiban terwujud, ya sudah, nggak masalah. Saya sudah sampaikan seperti itu pada reserse. من لا يخافك فينا ولا يرحمنا اللهم وعصمة أمرنا واصلح لنا آخرتنا التي فيها معنا في كل خير اللهم أصلح ولاة أمورنا واصلح من كان في صلاحه صلاح المؤمنين واهد الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ini digeser sebentar.